Yo, kembali lagi di adu tablet lagi nih. Gue punya versi low budget dari dua tablet Samsung beda generasi. Yang pertama ini adalah Samsung Tab A8 2019 tanpa stylus. Ini adalah Samsung Tab A7 juga tanpa stylus versi 2021. Bedanya apa? Sejauh apa kalau misalkan kita cuma ngelihat dari kasat mata ya, gue nggak bilang langsung, kita lihat dari kasat mata sama spesifikasi di atas kertas. Oke, nih dari fisiknya lu bisa lihat tas, kelihatan nggak? Mirip ya, tapi kalau misalnya lebih teliti, ini sedikit lebih besar dimensinya, sedangkan yang ini lebih kecil. Udah gitu bedanya nih, dimensi layar bisa kelihatan kan? Nih ada selisih sekitar mungkin ya berapa, 1 inch lah ya, tapi lumayan. Ini tuh bikin pengalaman lo tambah enak sebenarnya ketika lo misalkan mau nonton, ini tambah enak. Nah, grip juga masih oke. Nah, keduanya ini juga gue bilang mirip sih. Dua-duanya dikasih glass front. Ini glass frontnya aluminiumnya nih, belakangnya ini aluminium, ini juga aluminium. Ini sama, gue bilang ini kayaknya sama persis sih. Pinggirannya juga masih plastik kok. Ini juga sama plastik. Kalau dari belakang ini agak susah sih, selain masalah layar di depan, ini mungkin ini sih batasnya. Bodi belakangnya ini, yang ini kayaknya setara sama layar di depan yang dimensinya lebih besar. Sedangkan yang seri A8 ini lebih kecil sama juga kayak layar di depan. Jadi makanya tergantung rangkanya deh. Oh iya nih. Tuh. Iya sih. Bisa jadi patokan, dari belakang bisa kelihatan nih. Terus yang kedua kelihatan adalah si A8 ini, A8 tanpa stylus ini, udah A8 aja lah ya, si A8 ini kalau kita bandingin kameranya ini jauh nih, ini tuh nonjol banget, gede nih. Kalau ini tuh setara, jadi kalau misalkan lu balik nih, ini tuh kalau misalkan lu balik terus gini nggak akan kegesek-gesek, tapi kalau ini udah pasti nih, karena dia tonjolan kameranya lumayan gede banget nih, jauh dibandingin sama yang ini. Oke, belakang sudah, kamera sudah. Nah, terus yang mungkin juga kelihatan adalah kamera depannya sama-sama nih 2 megapiksel, tapi udahlah kita nggak terlalu akan bahas ke sana karena ini juga kebutuhannya paling cuman buat ya video aja. Nah, terus nih kelihatan nggak? Sekali lagi ya, gue bilang ini tablet murahnya Samsung. Kalau lo banding-bandingin sama yang selevel, ini pasti kelihatan. Tapi kalau misalkan lo nggak ada pembandingnya, ini nggak akan kelihatan. Nih, kelihatan ya. Tapi kalau khusus di sini, gue bisa bilang kalau ini layarnya sama nih, ini TFT LCD juga nih. Tapi bedanya prosesor di dalamnya beda. Walaupun sama-sama berjalan di Android 11, tapi bedanya adalah kalau misalkan yang ini dikasih MediaTek MT8768 Helio P22 12 nanometer. Sedangkan yang ini dikasih Snapdragon loh, tapi seri 429, walaupun fabrikasinya sama-sama 12 nanometer. Cuma ternyata hasilnya beda nih. Setelah dipakai beberapa lama, ini kerasa nih. Kalau ini agak sedikit banyak delaynya. Gue nggak tahu ngaruh dari mana. Fabrikasi sama, tapi yang gue yakin adalah CPU-nya di sini itu cuman quad core, sedangkan di sini udah octa core. Jadi jelas ya, ini walaupun sama-sama fabrikasi 12 nanometer, ini tuh jauh lebih powerful dibandingkan dengan yang ini. Kalau buat slotnya sama, ini masing-masing juga nih. Satu SIM card atau enggak nih? Ini kali ya. Nih, ini juga satu, ini juga satu nih. Masing-masing dedicated juga sama memorinya. Ya, kunci lagi. Jadi cuma bisa dipakai satu memori dan satu buah kartu SIM. Jadi ini bisa dipakai telepon juga. Kalau misalkan emang kepepet banget harus telepon, pakai ini ya. Ini gue dua-duanya sama. Yang gue beli adalah seri RAM internalnya 32 GB. Sama-sama, tapi yang ini RAM-nya 2 GB.
sedangkan yang ini 3 GB. Jadi ya buat multifungsi ini jauh lebih enak dibandingkan dengan yang ini. Terus apalagi nih masalah stereo. Oh iya, speaker nih, ini si seri A7 ini dia udah stereo nih, satu di atas sini, satu lagi di sini nih. Jadi kalau misalkan lo buat dengerin tuh enak banget, ini enak banget sumpah. Buat tablet murah Samsung ini enak banget. Ini juga dua, cuman dua-duanya di bawah. Nah ya, jadi kalau keras-kerasan mungkin sama-sama keras, cuman kalau ditanya yang mana yang lebih enak, ini lebih enak. Nah terus Bluetooth juga ini udah seri 5, ini masih seri 4. Jadi yang ini pasti jauh lebih stabil dibandingkan dengan seri yang ini. Buat masalah charging udah jelas, ini jauh lebih cepat karena dia bisa fast charging sampai 15 watt. Ini masih ya ini mas 10 watt lah, 7,5 watt malah. Lama, tinggal tidur aja. Pilihan warna ada black sama grey, sama aja lah, sama aja, nggak terlalu ada beda-bedanya banget. Masalah harga, oh iya, ini harga secondnya sekarang masih di antara 1,9 sampai 2 juta mungkin yang rapi. Ini secondnya ada yang jual, gue lihat kemarin cuman 1,2 juta cuy. Nih, ini 1,2 juta. Ini 1,7 juga ada yang jual kemarin, gue lihat di OLX. Kondisinya sama-sama bagus ya. Kalau yang mungkin kondisinya lebih bagus lagi bisa lebih mahal, komplit atau misalkan flash charger atau misalkan mungkin aksesoris, ini jauh lebih enak. Tapi kalau misalkan ditanya buat kebutuhannya sekedar misalkan anak lo nih butuh cuma buat nonton doang, sebenarnya udah cukup. Tapi kalau misalkan beli dapat ini ya better, lebih bagus lah. Kalau misalkan buat multitasking, anak lo suka main game, bukan buat game sebenarnya dua-duanya, tapi kalau misalkan boleh milih, lo lebih baik pakai yang ini. Karena apa? Dia punya RAM 3 GB yang bisa ngebantu daya komputasi lo saat bermain game. Anak lo maksudnya. Kalau lo makanya nggak ngegame di sini ya. Nah ini tuh masih kerasa ada lemot-lemotnya. Kadang-kadang lo buka misalkan contohnya lo buka Lex nih, ini ada nih kerasa nih lemot-lemotnya. Nah kalau di sini tuh nggak ada kerasa, biasa aja. Ini 2019, sekarang di tahun 2021. Ini di tahun 2021, sekarang tahun 2020 baru setahun. Ini keluar dengan Android 9, sekarang 11. Berarti dapat 2 kali upgrade ya. Bisa jadi ini kalau misalkan kita pakai pola yang sama, ini bisa dapat 2 kali Android lagi. 1 kali lah minimal, tahun depan mungkin One UI 5 atau mungkin Android 12 ini udah dapat nih. Kalau ini udah selesai, harusnya ini kan dapat Android 4 ya, yang lain 12. Ini harusnya dapat nih Android 12. Kita tunggu aja nanti kapan rilisnya. Kesimpulannya, kalau buat multimedia ini dua-duanya sama-sama enak, beneran. Dua-duanya sama-sama enak, sama-sama recommended. Tapi kalau misalkan lo pengen lebih enak pakainya, lo pakai yang ini aja. Harga beda 300-400 ribu, 500 ribu, tapi lo dapat kepuasan dan jaminan software yang masih panjang, mungkin 1 atau 2 tahun ke depan. Ya, oke, gitu aja dari gue. Thank you.